Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 atas nama Naimatus Sakinah dan Anis Khairul Rasida, Prodi BKPI semester 2, Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kancong Jember. Di sini kami akan memaparkan tentang ontologi, hakikat apa yang dikaji untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diapu oleh Bapak Puji Maulana MPD. Dalam pembahasan filsafat ilmu kali ini, kita akan membahas tentang ontologi, hakikat apa yang dikaji. Hal-hal yang akan dibahas di dalamnya diantaranya yakni pengertian ontologi dalam filsafat umum dan ruang lingkup dalam ontologi. Pengertian ontologi. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat keberadaan segala sesuatu yang ada menurut tata hubungan sistematis berdasarkan hukum sebab akibat yaitu adanya manusia, alam, dan kausa prima dalam suatu hubungan yang menyeluruh, teratur, tertib dalam keharmonisan. Apa saja ruang lingkup yang akan dibahas dalam ontologi, yakni yang pertama ada metafisika, yang kedua asumsi, yang ketiga peluang, yang keempat asumsi dalam ilmu, dan yang kelima batas-batas pembelajaran dalam ilmu. Ruang lingkup ontologi yang akan dibahas pertama yakni metafisika. Metafisika adalah salah satu bidang telaah filsafat yang merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafat, termasuk pemikiran ilmiah. Pemikiran diibaratkan roket yang meluncur ke bintang-bintang menembus galaksi, maka metafisika adalah landasan peluncurannya. Beberapa tafsiran tentang metafisika, diantaranya di alam ini terdapat wujud-wujud yang bersifat gaib atau supernatural, dan wujud-wujud ini bersifat lebih tinggi atau lebih kuasa bila dibandingkan dengan alam yang ada. Contoh pemikiran supernatural seperti kepercayaan animisme, manusia percaya terhadap roh-roh yang bersifat gaib yang terdapat di dalam benda-benda seperti batu, pohon-pohon, air terjun, dan lain-lain. Dan lawan dari supernaturalisme ini adalah paham naturalisme yang menolak pendapat bahwa terdapat wujud-wujud yang bersifat supernatural. Menurut naturalisme, gejala-gejala alam tidak disebabkan oleh pengaruh kekuatan yang bersifat gaib, melainkan oleh kekuatan yang terdapat dalam alam itu sendiri. Pembahasan yang selanjutnya yakni asumsi. Asumsi adalah praduga, anggapan sementara, atau yang kebenarannya masih dibuktikan. Timbulnya asumsi karena adanya permasalahan yang belum jelas seperti belum jelasnya hakikat alam ini, yakni apakah gejala alam ini tunduk kepada determinisme, yakni hukum alam yang bersifat universal, ataukah hukum semacam itu tidak terdapat sebab setiap gejala merupakan akibat pilihan bebas, ataukah keumuman memang ada namun berupa peluang, sekedar tanggapan probabilistik, kemungkinan sesuatu hal untuk terjadi. Dan paham determinisme dikembangkan oleh William Hamilton dari doktrin Thomas Hobbes yang menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah bersifat empiris yang dicerminkan oleh zat dan gerak universal. Materi selanjutnya yaitu tentang peluang. Peluang secara sederhana diartikan sebagai probabilitas. Contohnya peluang 0,8 secara sederhana dapat diartikan bahwa probabilitas untuk suatu kejadian tertentu adalah 8 dari 10 yang merupakan kepastian. Dari sudut keilmuan, hal tersebut memberikan suatu penjelasan bahwa ilmu tidak pernah ingin dan tidak pernah berpotensi untuk mendapatkan pengetahuan yang bersifat mutlak. Tetapi ilmu memberikan pengetahuan sebagai dasar bagi manusia untuk mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus didasarkan kepada kesimpulan ilmiah yang bersifat relatif.
Dengan demikian, maka kata akhir dari suatu keputusan terletak di tangan manusia, pengambil keputusan itu, dan bukan pada teori-teori keilmuan. Batas-batas pembelajaran dalam ilmu dimulai penjelajahannya pada pengalaman manusia